Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, sebangsa dan setanah air di mana saja berada, semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan dua perkara, yang mana dua perkara itu tidak ada yang dapat menandingi keunggulannya. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billah wa naf'u lil muslimin. Dua perkara yang mana dua perkara itu tidak ada yang lebih utama daripadanya, yaitu iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang lain. Maka pertemuan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu dua perkara yang mana dua perkara tersebut tidak ada yang lebih keji, tidak ada yang lebih kotor daripadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a akhbathu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada yang lebih kotor daripada dua perkara tersebut. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, ad-durru bil muslimin, dan memberikan mudarat, bahaya kepada orang-orang muslim. Maka ini dua perkara yang mesti kita hindari dalam kehidupan kita. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar, secara zahir kita ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menyembah patung, ini telah melakukan syirik besar. Orang yakin kepada peramal, yakin kepada dukun, kemudian yakin kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, maka dia telah membuat syirik yang besar. Apabila sampai meninggal dunia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ke orang-orang yang syirik ini akan kekal selama-lamanya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syirik kecil. Syirik kecil ini yang kita sangat takutkan. Karena tidak terasa kita sudah melakukan syirik yang kecil. Dan ini sangat bahaya juga dalam kehidupan kita. Syirik kecil ini adalah seperti seseorang itu berbuat riya. Maka riya adalah syirik kecil. Riya, ingin dipuji orang lain, ingin dilihat orang lain, sum'ah, ingin didengar orang lain. Ini telah berbuat syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man shalla yura'i faqad asyraka. Barang siapa yang salat dalam keadaan riya, maka dia telah berbuat syirik. Wa man shoma yura'i faqad asyraka. Berpuasa dengan riya, dia pun telah berbuat syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Dia bersedekah dengan riya, maka dia telah berbuat syirik. Maka ini yang mesti kita hati-hati, kita hindari dalam kehidupan kita. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ajma'in pergi ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapati sahabat Sayyidina Mu'adz radhiyallahu an sedang nangis di samping kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, "Ma yubkika?" Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Mu'adz radhiyallahu an? Maka Sayyidina Mu'adz radhiyallahu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yasirar riya syirkun." Sesungguhnya sedikit saja kita berbuat riya, maka itu telah berbuat syirik. Berbuat syirik, sedikit saja riya itu telah berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Riya ini syirik. Orang yang paling awal dihisab oleh Allah, ini orang yang dermawan, orang yang qori, hafiz Quran, ulama, orang yang mati syahid, yang mana semua itu mereka dipanggil untuk apa? Engkau membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Katanya, saya belajar karenamu ya Allah. Allah maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Akhirnya Allah tahu kamu belajar Al-Quran, menjadi qori, menjadi hafiz Quran, menjadi ulama, karena ingin dipanggil qori, ingin dipanggil ustadz, ingin dipanggil ulama. Riya karena bukan karena Allah, maka Allah campakkan ke dalam neraka. Mengapa engkau berjuang jalan Allah sampai mati syahid? Dia katakan, aku berjuang karenamu ya Allah. Allah maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Engkau mati syahid supaya engkau dipanggil syahid, dan panggilan itu sudah engkau dapatkan, maka inilah tempat melemparkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian seorang yang dermawan, tidak ada satu
jalan pun, melainkan di situ ada infak sedekahnya. Tapi dia berbuat riya dengan infak sedekahnya supaya dipanggil dermawan, dan nama itu sudah engkau dapatkan, makalah tempat. Oleh karena itu, dalam setiap amal perbuatan kita, hendaknya kita barengi dengan penuh ikhlas, mata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beramal, kita perbaiki niat karena Allah, dan ketika beramal, kita cek lagi niat kita karena Allah, dan sudah beramal, kita banyak-banyak istighfar, kita perbaiki niat kita lagi karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul beramal ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa dijudge, tidak bisa kita tuduh orang tersebut, orang itu telah berbuat riya. Yang tahu kita dan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita betul-betul beramal ikhlas mengharap Allah Subhanahu wa taala, atau nampaknya saja kita karena Allah tapi hati kita karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin supaya orang lain memuji kita. Mudah-mudahan Allah taala hindari kita dari sifat-sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari sifat riya, sifat sum'ah, sifat takabur, dan Allah taala terima amal-amal ibadah kita. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk diri saya dan kita semua, kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam setiap beramal. Kemudian yang kedua, perkara yang paling buruk, keji, kotor, dan tidak ada yang lebih kotor daripada itu, yaitu memberikan kemudaratan, membahayakan orang lain, menzolimi orang lain. Ini juga hendaknya kita tinggalkan. Orang muslim yang sejati, sebenarnya orang muslim, man salimal muslimun. Orang muslim itu dia selamat orang lain dari lidahnya dan tangannya. Dia tidak menzolimi orang dengan lidahnya, dengan tangannya, dengan perbuatannya. Karena itulah perbuatan yang dibenci oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, saudara-saudaraku di mana saja berada, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada kesyirikan, dan kita adalah orang yang senantiasa memberikan manfaat untuk orang lain, bukan memberikan kemudaratan untuk orang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.